Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau momen hijrah itu sering banget cuma dilihat sebagai ya sekedar perjalanan pindah tempat aja. Padahal nih ya, kalau kita gali lagi sumber-sumber sejarahnya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ini sebenarnya adalah sebuah masterclass sejati dalam membangun sebuah peradaban, benar-benar dari nol. Jadi hari ini kita nggak cuma bakal ngeliat aspek sejarahnya aja, tapi kita bakal membedah tuntas strategi arsitektur sosial, politik, dan fisik dari sang pembangun kota yang luar biasa ini. Yuk kita mulai. Nah, ini dia cetak biru pembahasan kita. Kita bakal ngelewatin 5 langkah utama, mulai dari perjalanan bersejarah menuju Madinah, ngebahas Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban, ikatan Muhajirin dan Ansar, harmoni lewat piagam Madinah, sampai pelajaran apa yang bisa kita ambil buat masa kini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, perjalanan bersejarah menuju Madinah. Sebuah pelarian yang justru jadi katalisator perubahan. Coba bayangin dulu situasinya. Di Mekah, saat itu tekanannya udah luar biasa berat, penuh penolakan dan persekusi dari kaum Quraisy. Jadi hijrah ini bukan sekedar jalan-jalan santai, ini adalah kebutuhan mutlak demi keselamatan. Keberangkatannya aja butuh strategi tingkat tinggi. Ali bin Abi Thalib mempertaruhkan nyawanya dengan jadi pengecoh, tidur di pembaringan Nabi pakai selimut hijau. Terus, Nabi Muhammad dan Abu Bakar harus ngumpat dulu selama 3 hari di Gua Tur buat ngehindarin kejaran. Tapi yang bikin takjub, di tengah kondisi buron itu, pas singgah 4 hari di Kuba, Nabi malah nyempetin ngebangun infrastruktur. Yap, berdirilah Masjid Kuba. Sampai akhirnya perjalanan menegangkan ini berujung pada kedatangan yang super haru di Yatsrib, disambut dengan lantunan indah Tola al-Badru alaina. Dan sejak momen itu, Yatsrib resmi berganti nama jadi Madinatul Rasul, atau yang kita kenal sekarang Madinah. Lanjut ke bagian kedua, Masjid Nabawi, pilar infrastruktur pertama kita. Begitu sampai di Madinah, kalian tahu apa langkah pertamanya? Bukan ngebangun istana yang megah, tapi nentuin titik pusat komunitas. Titik ini ditandai dari tempat unta Rasulullah pertama kali berhenti, yang ternyata kebetulan banget adalah area jemuran kurma milik 2 anak yatim, Suhail dan Sahal. Karena saking cintanya sama Nabi, mereka nawarin tanah itu secara gratis, cuma-cuma. Tapi, tebak apa yang terjadi? Nabi menolak keras. Beliau bersikeras untuk tetap membelinya secara adil. Ini penting banget buat digarisbawahi. Bahkan untuk sebuah proyek monumental yang sangat suci sekalipun, fondasinya nggak boleh dibangun di atas kelemahan orang yang rentan. Keadilan itu harus ditegakkan literally dari hari pertama. Nah, coba lihat angka ini, 12. Percaya atau enggak, struktur awal dari masjid yang bakal jadi pusat peradaban ini selesai dibangun cuma dalam waktu 12 hari. Bayangin, secepat itu. Ini semua berkat kekuatan gotong royong yang luar biasa antara pendatang dan warga lokal. Bahkan, catatan sejarah bilang kalau Rasulullah sendiri ikut turun tangan, ngangkat batu dan ngangkut tangah. Beliau ngasih contoh kepemimpinan yang benar-benar membumi dan merakyat. Kalau kita lihat dari segi fisiknya, material bangunannya tuh sangat amat sederhana. Dindingnya dari bata lumpur dan batu, tiangnya pakai batang pohon kurma, dan atapnya cuma dari pelepah daun kurma buat sekedar nahan panas matahari. Tapi jangan salah, dari bangunan sesederhana ini lahir sebuah dampak yang luar biasa masif. Bangunan ini benar-benar jadi jantung yang memompa kehidupan sebuah peradaban baru. Jadi, jangan pernah mikir kalau masjid ini fungsinya cuma buat tempat sujud aja ya. Masjid Nabawi itu ibaratnya pusat komunitas serbaguna yang paling ultimate. Dia berfungsi sebagai ruang parlemen, tempat warga musyawarah, arena latihan militer, bahkan jadi rumah sakit darurat di mana seorang wanita hebat bernama Rufaidah al-Aslamiyah ngerawat mereka yang terluka. Nggak cuma itu, masjid ini juga jadi pusat pendidikan, pusat diplomasi buat menerima delegasi asing, dan tempat berlindung buat kaum miskin. Pokoknya seluruh denyut nadi kehidupan warga Madinah berpusat di ruang publik yang satu ini. Masuk ke pilar ketiga kita, ikatan Muhajirin dan Ansar, tatanan sosial yang mengubah segalanya. Kota yang hebat itu kan isinya bukan cuma batu sama kayu, tapi manusia. Dan Nabi Muhammad itu paham betul soal strategi psikologis dan ekonomi. Gimana caranya mengintegrasikan ribuan pengungsi ke kota yang udah ada penduduk aslinya? Biar kebayang, kita lihat 2 kelompok ini. Muhajirin itu mereka yang datang dari Mekah, yang ninggalin rumah, harta, semuanya demi hijrah. Jadi mereka nyampe di Madinah itu nyaris nggak bawa apa-apa. Terus di sisi lain ada kaum Ansor, warga lokal Madinah dari suku Aus dan Khozraj, yang dengan tulus siap jadi penolong. Nah kelihatan kan, ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang gede banget di sini, dan ini butuh solusi instan. Terus gimana solusinya? Asli, ini brilian banget. Nabi nggak cuma sekedar nyuruh kaum Ansor, sedekah dong ke pendatang, nggak gitu. Beliau malah menciptakan ikatan persaudaraan yang super spesifik, dipasangkan 1 lawan 1. Kalian bisa lihat di sini, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, dan seterusnya.
Lewat sistem ini, keluarga imigran langsung membaur dengan keluarga lokal. Integrasi sosial dan ekonominya jalan seketika. Ini ibarat ngebangun jaring pengaman sosial dan psikologis yang paling solid yang pernah ada. Tapi gimana dengan mereka yang mungkin nggak terserap ke dalam sistem persaudaraan ini? Mungkin karena mereka terlalu miskin atau nggak punya siapa-siapa sama sekali. Nah, buat mereka ini, Nabi bikin semacam sistem welfare atau jaring pengamanan sosial awal yang disebut Ahlus Sufah. Mereka ini tinggal di serambi Masjid Nabawi, dikasih tempat bernaung, dikasih makan, dan dikasih pendidikan secara gratis. Ini bukti nyata kalau peradaban yang maju itu adalah peradaban yang selalu merawat warga-warganya yang paling rentan. Sekarang kita bahas pilar keempat, harmoni melalui Piagam Madinah. Ini soal hukum negara. Oke, kita udah punya infrastruktur, kita juga udah punya tatanan sosial yang erat. Tapi ingat, Madinah itu bukan cuma isinya orang Islam aja. Ada orang Yahudi dan beragam suku lain di sana. Buat ngatur keberagaman yang kompleks ini, butuh aturan main yang jelas. Dan dari sinilah lahir Piagam Madinah. Kalian tahu ada berapa pasal di dalamnya? 47. Bayangin aja, di abad ke-7, di tengah masyarakat kesukuan, mereka udah bisa merumuskan dokumen konstitusi sedetil itu. Mengatur hak yang setara, kewajiban bela negara, sampai perlindungan kebebasan beragama buat seluruh entitas di kota itu. Kalau dipikir-pikir, esensi dari Piagam Madinah ini tuh relatable banget sama kita di zaman sekarang. Coba deh bandingin sama semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita. Konsepnya itu sama persis. Sama-sama ngakuin kalau kita ini beda agama, beda suku, beda latar belakang, tapi kita tetap terikat dalam satu kesatuan tujuan sebagai sebuah masyarakat. Nilai toleransi yang diikat langsung oleh hukum inilah yang bikin Madinah bisa stabil dan damai dalam jangka waktu yang lama. Benar-benar timeless. Terakhir, bagian kelima, pelajaran untuk masa kini. Mari kita tarik kesimpulan dari warisan peradaban ini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Sejarah hijrah itu bukan sekedar masa lalu, tapi ngasih kita cetak biru yang nyata soal gimana membangun persatuan. Masyarakat yang solid itu butuh ruang interaksi fisik, butuh empati dan koneksi antar individu, butuh toleransi yang dilindungi oleh hukum, dan pastinya butuh pemimpin yang rendah hati dan mau turun langsung buat kerja keras. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kalau sebuah bangunan sederhana dari bata lumpur dan dokumen 47 pasal aja bisa menyatukan berbagai suku ribuan tahun yang lalu, lantas dengan semua kemajuan dan fasilitas yang kita punya sekarang, inisiatif apa nih yang bisa kita mulai besok buat ngebangun toleransi yang lebih baik di lingkungan kita sendiri? Terima kasih udah ngikutin ulasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa ngasih kita semua perspektif baru dan semangat yang positif ya. Sampai jumpa lagi.